Salam, apa kabar? Saya harap baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan ini saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya itu Roswita Angelina Sherly. Biasanya saya dipanggil Rosi. Dan saya ini mahasiswi KKN PPM dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi pendidikan musik. Nah, pada kesempatan ini saya akan menerapkan teknik arpeggio yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke teknik arpeggio, sebelumnya saya akan mengenalkan bagian-bagian dari gitar. Baik, yang pertama itu ini adalah kepala gitar. Dari sini sampai sini itu merupakan kepala gitar yang biasa orang sebut itu headstock. Nah, di bagian kepala gitar ini ada tuning case yang biasa orang sebut juga tuner. Nah, fungsi tuner ini adalah untuk mengencangkan atau mengendurkan senar dan biasa orang sebut juga itu untuk menyetem gitar. Tuner itu ini. Dan berikutnya itu ada leher gitar. Nah, leher gitar ini dimulai dari sini sampai di sini. Ini merupakan leher gitar. Pada bagian leher gitar ini ada bagian yang disebut nut. Ini merupakan nut. Nut ini berfungsi sebagai pemisah senar yang sudah dikaitkan pada tuner tadi. Seperti ini ya. Ini merupakan nut. Berikutnya ada fretboard atau papan jari. Ini merupakan fretboard dan fretboard ini berfungsi untuk menekan senar-senar dengan menggunakan jari tangan kiri yang nantinya akan menghasilkan nada-nada yang dimainkan. Ini merupakan fretboard. Yang ini. Selanjutnya ada fret. Nah, ini adalah fret. Fret ini berfungsi sebagai pembatas wilayah nada yang ada pada gitar. Contohnya seperti ini. Ini adalah fret. Dia sebagai pembatas nada yang ada pada gitar. Baik, selanjutnya kita beralih ke badan gitar. Atau biasa orang sebut itu adalah bodi gitar. Ini yang dinamakan bodi gitar. Nah, pada bagian-bagian yang ada pada badan gitar ini, yang pertama itu ada bridge. Ini merupakan bridge. Bridge ini berfungsi sebagai tempat untuk mengaitkan atau meletakkan senar gitar agar jarak antara senar dengan fret itu tidak terlalu menempel, ya. Ini bridge. Berikutnya ada shader. Ini, yang ini. Shader ini berfungsi agar senar gitar itu terdengar lebih nyaring. Ya, yang ini. Dan yang berikutnya itu ada lubang suara. Ini merupakan lubang suara, yang ini. Nah, lubang suara ini merupakan tempat keluar masuknya suara dan membesarkan getaran suara yang dihasilkan oleh senar. Ini merupakan lubang suara. Baik, kita sudah mengenal bagian-bagian apa saja yang ada pada gitar. Dan berikutnya kita akan mengenal senar-senar yang ada pada gitar. Nah, pada gitar klasik ini terdiri dari 6 senar. Senar 1 itu ini, hitungannya mulai dari bawah ya. Senar 1 yang ini, senar 2
2 yang ini, senar 3, senar 4, yang ini senar 5, dan yang terakhir tuh senar 6. Ini senar 6 nah. Baik, pada senar 1 ini, yang ini, nada yang dihasilkan itu adalah nada E, atau dalam not angkanya itu adalah Mi. Yang ini. Yang kedua itu, yang berikutnya itu adalah senar 2 ya. Baik, nada yang dihasilkan pada senar 2 ini adalah B. Yang ini. Atau dalam not angkanya itu adalah C. Yang ini. Berikutnya kita beralih ke senar 3. Yang ini. Baik. Pada senar 3 ini nada yang dihasilkan itu adalah G. Atau dalam not angkanya itu adalah Sol. Berikutnya itu pada senar 4. Nah, yang ini nada yang dihasilkan dalam senar 4 ini adalah nada D. Yang ini. Atau dalam not angkanya itu adalah Re ya. Yang ini. Berikutnya itu senar 5. Yang ini. Pada senar 5 ini nada yang dihasilkan itu adalah A. Atau dalam not angkanya itu adalah La. Yang ini. Yang terakhir itu ada senar 6. Yang ini. Nada yang dihasilkan pada senar 6 ini adalah E. E bawah ya. Kalau yang senar 1 tadi E atas. Yang ini E bawah. Atau dalam not angkanya itu adalah Mi. Yang ini. Baik, setelah kita mengetahui tentang senar yang ada pada gitar, selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diketahui seseorang pada saat bermain gitar itu seperti apa. Hal-hal seperti posisi duduknya itu bagaimana. Baik, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu badan kita harus tegak. Seperti ini. Badan kita tuh harus tegak. Dan kepala kita itu sedikit ditundukkan ke bawah untuk melihat jemari kita saat memetik senar. Seperti ini. Di sini seperti ini. Berikutnya itu kaki kiri kita berpijak pada standar kaki. Nah, di sini saya gunakan kaleng rokok ya. Kalian juga bisa menggunakan standar kaki yang lain. Seperti ini. Nah, gunanya itu supaya lutut kalian itu lebih tinggi dari paha kalian. Seperti ini. Nah, selain itu, gitar kalian itu sedikit melintang ke atas seperti ini. Supaya kalian juga saat memainkan gitar itu terasa lebih nyaman ya. Seperti itu. Nah, berikutnya itu kaki kanan kalian. Yang ini dijauhkan dari kaki kiri agar badan gitar ini memiliki ruang yang leluasa di bagian sini ya. Jangan sampai kalian memainkan gitar itu seperti ini. Itu nanti kalian tidak susah sekali ya untuk memetik gitar. Saya rasa seperti itu. Dan posisi yang baik itu seperti ini. Jauhkan kaki kanan dari kaki kiri. Seperti ini. Ya. Jangan lupa juga pinggang gitar ini diletakkan di atas paha kalian seperti ini. Diletakkan seperti ini dan melintang seperti ini ya, seperti yang tadi. Supaya bentuknya itu tuh, posisi duduknya kalian tuh sempurna, terlihat sempurna
Seperti itu ya. Baik, setelah kita mengetahui posisi duduk yang baik dan benar pada saat bermain gitar itu seperti apa, selanjutnya saya akan menjelaskan penamaan dan penomoran jari pada tangan kita. Yang pertama itu saya jelaskan mulai dari tangan kanan, jari tangan kanan. Ibu jari ini dilambangkan dengan P. Jari telunjuk dilambangkan dengan I. Jari tengah dilambangkan dengan M. Jari manis dilambangkan dengan A. Dan jari kelingking dilambangkan dengan CH. Jadi P, I, M, A, C, CH ya. Baik, selanjutnya itu penomoran jari pada tangan bagian kiri. Nah, untuk ibu jari ini dilambangkan dengan 0 karena ibu jari ini sebagai penopang leher pada gitar, dan dia itu berada di belakang. Nah, jari yang digunakan untuk memetik akor ini adalah jari telunjuk. Yang biasa jari telunjuk ini dilambangkan dengan jari 1, jari tengah ini jari 2, jari manis jari 3, dan jari kelingking itu jari 4. Nah, keempat jari ini digunakan untuk memetik akor yang ada pada gitar nanti saat memainkan lagu ya. Ya, seperti itu. Baik, saya rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi kalian bisa mengerti. Kalian bisa mengerti dengan baik dan pelajari kembali apa-apa yang harus diketahui oleh seorang pemain gitar itu, seperti tadi cara duduknya bagaimana, bagian-bagian yang ada pada gitar itu apa-apa saja ya. Semoga kalian pelajari kembali itu, dan saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di lain waktu.